Di mana saja Anda berada dan juga pemirsa RRI YouTube channel Bovendigul. Di mana saja Anda berada, selamat pagi, salam jumpa lagi kita dalam acara Pegelaran Pasca Pemilu, Peran Pemilih Pemula Menuju Pilkada 2024. Nah, di pagi hari ini sudah hadir bersama kita narasumber kita, ada Ketua KPU Kabupaten Bovendigul, dan juga ada Ketua Bawaslu Kabupaten Bovendigul, serta dari Disdukcapil Bovendigul yang tentunya bersama-sama kita di hari ini untuk pemilih pemula. Kami menyapa dulu buat para tamu undangan kita. Selamat pagi untuk kita semua. Iya, luar biasa. Di sana ada Ibu Distrik. Selamat pagi, ada Bapak Kepsta RRI dan juga Bapak Ibu Guru pembimbing dari 4 sekolah menengah atas di Kabupaten Bovendigul. Ada SMA 1 Tanah Merah, mana suaranya? Nah, untuk SMK, ada SMK di sini. Oh, SMK tidak hadir. Nah, SMA Santo Yosef? Oh, luar biasa. SMAK Santa Maria? Wah, terima kasih. Baik, pemirsa dan juga pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, sebelum mengawali bincang-bincang kita pagelaran pasca pemilu, kita bersama ikuti dulu atau kita saksikan tari kreasi dari SMA Santo Yosef Tanah Merah. Dipersilakan. Dengan kau orang asli Papua yang tersisa, ya mami mensere, ya mami mensere, ya mami. 1000 mutiara yang terkubur lumpuh, emas, minyak, luas hutan, semuanya bercampur. Nyanyikan oh, 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 nyanyikan Papua Suba Serengo Reri Laiba Isofio Fioro. Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung mah di Papua. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a billion timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Iya, luar biasa. Buat pemirsa dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada, mari kita berikan aplaus lagi yang meriah untuk adik-adik kita dari SMA Santo Yosef ya. Ini mereka menunjukkan atau menampilkan kepada kita inilah kenusantaraan kita. Tentunya berbeda-beda ya, tetapi kita tetap satu. Nah, kita kembali dalam bincang-bincang kita pasca pemilu 2024 bagi pemilih pemula kita. Nah, kita langsung saja di pagi hari ini. Nah, perlu kami informasikan nanti pada sesi kedua kami juga memberikan kesempatan kepada tamu undangan dan juga adik-adik pelajar untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kita terkait dengan tahapan pemilih, bagaimana pemilih pemula itu untuk bisa menyalurkan hak mereka pada Pilkada 2024. Baik, kita langsung saja ke Pak Ketua KPU dulu ini. Pak Ketua, ini terkait dengan tahapan Pilkada ini sudah berjalan. Nah, untuk saat ini bagaimana sosialisasi kepada pemilih pemula kita ini, karena pemilih pemula kita ini bukan saja di tingkat anak-anak yang saat ini berusia 17, tetapi ada juga untuk pensiunan TNI Polri. Nah, ini seperti apa ini? Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami perlu sapa juga yang terhormat Kepala RRI beserta jajaran, yang terhormat Ketua Bawaslu, yang terhormat Kepala Dukcapil beserta Kepala Bidang, dan yang terhormat juga Kepala Distrik Mandobo. Yang terhormat juga para guru pembimbing dari 4 sekolah, dan yang saya banggakan adik-adik sekalian dari 4 sekolah. Selamat pagi buat kita semua. Apa kabar? Ya, baik. Jadi terkait dengan pemilih pemula, pemilih pemula ini sesuai dengan dasar hukum ada Undang-Undang 10 2016 dan juga Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Di situ mengatur juga tentang pemilih pemula. Jadi pemilih pemula ini harus memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu apa? Yang pertama, warga negara Indonesia. Jadi kalau warga negara di luar dari Indonesia tidak bisa masuk dalam status pemilih. Begitu. Yang berikut statusnya ini usia. Usianya ini kira-kira berapa tahun? Ya, 17 tahun. 17 tahun atau sudah menikah, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Seperti begitu. Jadi bukan hanya pemilih pemula ini yang baru 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin, tetapi pemilih pemula juga ini ada TNI Polri yang statusnya sudah purna tugas. Begitu. Jadi TNI Polri ini mereka tidak punya hak untuk memilih ketika mereka masih aktif. Tapi kalau ketika mereka sudah purna tugas atau bahasa pegawai negeri apa? Pensiun. Baru mereka, tapi itu pun nanti didaftar juga. Jadi tidak bisa langsung ikut pemilihan.
Jadi harus ada ikut dia punya prosedur. Prosedur seperti apa? Petugas Pantarli datang melakukan pendataan begitu. Nah, dikasih masuklah pemilih pemula yang sudah 17 tahun, terus yang sudah kawin ataupun yang sudah kawin, sudah pernah kawin. Nah, kalau yang sudah kawin, contoh umurnya masih di bawah 16 tahun, tetapi statusnya sudah kawin. Dibuktikan dengan apa? Salah satunya mungkin kartu keluarga. Kartu keluarga di situ kan ada tercatat kawin tercatat dengan kawin tidak tercatat di situ. Berarti kan kawin tidak tercatat ini kan belum nikah. Nah, seperti begitu. Mungkin seperti begitu Pak Yoris. Oke, baik Pak Ketua. Nah, ini dalam proses pelaksanaan pencoklikan kemarin juga ini bahwa pemilih pemula kita ini banyak sekali. Nah, ini bagaimana untuk mengakomodir mereka? Bukan saja di dalam Kota Tanah Merah tetapi yang ada di tingkat distrik kampung ini sendiri, Pak. Baik. Memang yang pertama nih kan pemilih pemula ini punya peran penting. Punya peran penting, artinya ini bagian daripada generasi. Jadi ketika kami sudah tidak ada dari pemilih-pemilih itu bagian daripada generasi kami. Nah, mereka punya hak untuk memilih. Cuma di sini memang harus ada syarat. Artinya pemilih pemula ini pertama punya KTP dulu. Harus punya KTP. Tapi kalau pemilih pemula yang belum punya KTP ataupun mungkin di dalam kartu keluarga belum punya KTP tapi di kartu keluarganya ada nomor NIK itu. Tapi kan belum punya KTP. Di situ kan bisa dipastikan bahwa ini umurnya berapa tahun. Begitu, mulai dari tahun lahir, bulan dan tanggal. Seperti begitu. Namun memang yang paling penting ini ketika kita mau masuk dalam kategori pemilih, berarti syaratnya itu harus punya KTP dulu untuk pemilih pemula. Kalau tidak punya KTP, tidak bisa didata. Seperti begitu Om Yoris. Baik Pak Ketua. Nah, ini ada juga pertanyaan yang menarik beberapa waktu lalu bahwa bagaimana dengan adik-adik kita yang pada saat tanggal 27 November nanti usianya 17 tahun. Nah, ini bagaimana untuk mereka ini? Jadi dalam belum terdaftar, tetapi di 27 November sudah usia 17 tahun tapi belum terdaftar. Iya. Oke. Baik, di sini ada PKPU nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Nah, di situ ada yang namanya daftar pemilih khusus, DPK. Daftar pemilih khusus ini berlaku untuk mereka yang tidak terdaftar di dalam DPT. Mereka bisa menggunakan surat suara sisa ataupun surat suara cadangan. Begitu. Berarti intinya mereka bisa juga tetapi nanti dilihat ya. Iya, karena dasar penyusunan daftar pemilih mulai dari DPS sampai dengan DPS HP sampai dia akan ditetapkan oleh DPT itu jelas. PKPU 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih. Itu kan otomatis kita mengacu ke yang itu. Ada di situ keterangan namanya daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, DPT, itu seperti begitu. Oke, baik. Bagaimana adik-adik sudah bisa paham penjelasan dari Bapak Ketua kita nih? Oke, luar biasa. Nah, ini kita ke Pak Paskalis ini yang punya kependudukan itu sudah bisa perekaman. Jangan tunggu sampai dengan pas 17 tahun baru perekaman, tidak. Mereka yang umurnya 16 tahun itu sudah bisa perekaman. Nanti menunggu sampai dengan 17 tahun dia bisa ikut memilih. Begitu. Dan bisa cetak KTP. Itu 17 tahun. Terus mungkin kita di Dukcapil ini kita belum ada tinta ribon. Tapi kita bisa pakai HP Android untuk bisa buat IKD di dalam di dalam HP. Aplikasi IKD itu identitas kependudukan di dalam HP. Supaya KTP sudah ada di dalam HP itu, tapi yang fisiknya nanti kita cetak nanti setelah ada tinta ribon. Itu seperti begitu.
Terus ada mungkin adik-adik bertanya, saya sudah melewati 16 tahun, saya sudah sampai 17 tahun, saya sudah sampai 18 tahun. Tapi saya belum terdaftar di dalam data penduduk. Tapi kita ini sebagai penyedia data, tapi yang pengguna adalah KPU. KPU sebagai penyelenggara. Jadi kita Dukcapil itu sebagai penyedia data, mereka yang pengguna adalah KPU. KPU sebagai pengguna. Jadi mereka ada bentuk di dalam situ adalah Pantarli. Pantarli itu mereka melihat di dalam situ mendata, melihat mungkin mereka yang sudah umurnya 16 tahun, ini harus 16 tahun harus menunggu sampai dengan 17 tahun dulu baru perekaman. Tidak, 16 tahun itu bisa perekaman. Nanti menunggu pencetakan KTP dan kartu keluarga itu nanti di 17 tahun. Terus ada lagi di dalam situ upload nicknya tidak bisa terkonek di dalam HP atau di ini. Kita bisa itu ada, kita punya aplikasi khusus yang kita sudah tempel di call center, kita sudah tempel di depan pelayanan itu. Mereka bisa ambil langsung kirim ke dirjen untuk bisa mengaktifkan NIK. Terus tanggal lahir, bulan lahir juga salah, itu harus lampirkan akte lama atau ijazah atau surat baptis. Itu kita bisa membuat KTP, bisa rubah akte yang tanggal lahirnya salah, terus tahun lahir salah, tanggal lahir, itu yang nanti kita bantu. Terus kemarin itu mereka yang akte lama harus barcode, tanda tangan barcode. Di situ kalau memang ada terus sudah tercatat di dalam situ ada nomor NIK-nya, di dalam aktenya sudah ada nomor NIK-nya, tidak perlu kita ini. Tapi dengan kebutuhan seperti itu ya kita harus membuat akte itu supaya harus barcode, tanda tangan barcode itu. Begitu saya kembali. Oke, baik pemirsa dan juga pendengar serta tamu undangan dan juga adik-adik pelajar. Inilah tadi penjelasan dari Disdukcapil bahwa nanti pihak Disdukcapil sudah menyediakan satu aplikasi IKD. Nanti pada saat proses tahapan pilkada berlangsung atau pungut hitung nanti bisa menggunakan IKD itu sebagai salah satu syarat untuk bisa mengikuti pilkada. Namun pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita lanjut lagi sesi bincang-bincang kita dengarkan dulu persembahan dari salah satu peserta bintang radio kita tahun kemarin ya, atas nama Marlina Lase, untuk mempersembahkan lagu di kesempatan siang hari ini. Terbentang khatulistiwa, di
Oke, pemirsa dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada, luar biasa persembahan dari adik kita dari SMA Santo Yosef ya, selaku pemenang bintang radio dari Bovendigul tentunya. Dan kita lanjut lagi dengan sesi bincang-bincang kita. Tadi kita sudah dengarkan bersama dari Pak Ketua KPU dan juga Disduk Capil. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Bawaslu sendiri selaku pengawas pemilu di lapangan terkait dengan pemilih pemula kita. Sejauh ini bagaimana Pak dari Bawaslu sendiri untuk pengawasannya? Silakan. Baik. Terima kasih Bung Yuris. Selamat siang menjelang, selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Kepala RRI Bovendigul, yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Bovendigul, yang terhormat Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bovendigul, yang terhormat Bapak Guru atau guru pembimbing yang membawai 4 sekolah ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Oke, baik. Yang pertama-tama saya cek dulu. Di antara para muda-muda yang hadir saat ini, di antara 4 sekolah ya. Di sini kan istilahnya bilang pemilih pemula. Saya mau cek dulu, sudah terdaftar ke tidak? Sudah masuk sebagai daftar pemilih tidak? Belum ya? Nah, ini berarti tugasnya siapa? Kita punya data untuk persoalan data pemilih pemula ya. Kami sudah survei berapa distrik. Memang ada temuan seperti itu. Ada yang laporkan ke kita bahwa kami ini umurnya sekian. Kami sudah ajukan untuk terbitkan KTP namun belum dicetak KTP dengan alasan bahwa tinta dan lain sebagainya habis. Nah, ini jadi salah satu indikator atau problema kita bersama. Nah, terus yang berikut, bagaimana pemilih pemula ini kita bisa mengcover ke data pemilih. Sementara kan kita sudah masuk dalam tahapan DPS, yang kedua ini DPSHP. Masih ada ruang untuk bisa adik-adik sekolah bisa melapor. Intinya ini kesempatan sudah ada Bapak Dukcapil. Kira-kira caranya bagaimana untuk bisa mendata adik-adik dong punya KTP atau mungkin surat keterangan apa untuk bisa berhak memilih. Nah, ini yang perlu kami dari lembaga pengawasan harus sampaikan. Karena apa Bapak Ibu atau adik-adik? Di sini kita masuk dalam tahapan pilkada ini untuk kepentingan kita, kepentingan daerah ini. Jadi perlu, ini perintah undang-undang, sangat jelas sekali adik-adik. Jadi kalau bisa dalam kesempatan ini sudah ada Bapak Capil dan Bapak KPU, silakan mau berkoordinasi teknisnya seperti apa supaya pemilih pemula atau adik-adik yang sekarang yang belum punya status sebagai DPT bisa tercover di situ. Nah, terus ini pengalaman saja. Kemarin kami survei sampai di distrik Mindiptana Kampung Nyimbang. Di situ ada 12 pemilih pemula yang belum punya KTP. Padahal umurnya sudah lebih. Terus yang di rumah juga sama. Ada 20 kakak yang belum punya KTP. Nah, ini kami sudah koordinasi juga dengan KPU di bagian divisi data. Kita sudah koordinasi dari divisi data juga sudah sampaikan ke kita bahwa akan koordinasi dengan Capil untuk membackup itu. Mumpung ini kan masih ada waktu, ada ruang untuk bisa data itu. Saya pikir mungkin seperti itu. Yang lain-lain nanti kita diskusikan bersama. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Selamat siang.
Oke, baik Pak Bawaslu. Nah ini Pak Ketua, ini bagaimana apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi, menyikapi ini sudah seperti apa sih yang dilakukan oleh KPU untuk para pemilih pemula yang belum terdaftar ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama ini memang kami sudah lakukan pemuktaran data pemilih yang dilakukan oleh Pantarli. Nah ini sebenarnya nih pemilih pemula ini kan, jadi kita melakukan pendataan itu berdasarkan de jure, bukan de facto. Kalau de jure itu berdasarkan administrasi kependudukan. Nah, jadi terkait dengan pemilih pemula, ini petugas kami lakukan pendataan itu ketika harus memenuhi unsur. Yang pertama itu punya KTP. Yang berikut itu sudah genap 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin. Nah, itu syarat untuk menjadi pemilih. Begitu. Nah, terkait dengan ini kami sudah masuk dalam tahapan namanya tahapan DPSHP. Jadi ketika tahapan sebelum masuk dalam tahapan DPSHP, artinya tahapan perbaikan ini kan ketika sudah pleno dari tingkat PPS itu agak susah. Sudah susah untuk di-cover masuk lagi. Nah, itu nanti dia masuk dalam kategori daftar pemilih khusus. Begitu. Nanti dia masuk dalam kategori sampai sudah ditetapkan dalam DPT. Karena ketika sudah ditetapkan pleno di tingkat PPS, berarti sudah nanti tetap dia akan bawa ke pleno di tingkat distrik. Jadi sudah tidak bisa di-cover lagi masuk. Begitu. Ketika masa perbaikan itu yang harus di-cover. Nah, di-cover tapi harus memenuhi unsur juga yang punya KTP. Seperti begitu. Dan memang petugas kami itu betul-betul melakukan pendataan. Jadi sekarang tergantung kepada individu. Artinya bahwa pemilih pemula itu sudah punya KTP atau belum, terus sudah memenuhi syarat atau belum, di situ. Oke, baik. Berarti ini menjadi tanggung jawab Disduk Capil ini. Ini bagaimana Pak Disduk Capil untuk menyikapi pemilih pemula tadi disampaikan oleh adik-adik kita bahwa mereka belum terdaftar. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya yang akan dilakukan, karena mendaftarkan diri untuk menjadi peserta pemilu ini harus identitasnya jelas sesuai yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi. Silakan Pak. Saya tambahkan sedikit lagi. Ini sini kan ruangnya itu ada nanti di pemilih khusus. DPK daftar pemilih khusus itu ada ruang di situ. Ketika sudah ditetapkan dalam DPT, ruangnya ada di situ. Tetapi ruangnya juga dibatasi melalui surat suara yang ada. Begitu. Jadi untuk pemilihan kepala daerah ini kan jumlah DPT dikali dengan 2,5%. Nah, jadi contoh kalau dalam satu TPS ini DPT-nya 400 dikali dengan 2,5%, jumlahnya berapa? Begitu, bisa 3. Jadi kadang-kadang terbatas. Nah, adapun surat-surat sisa yang kemudian tidak digunakan itu bisa digunakan oleh daftar pemilih khusus. Tetapi statusnya itu harus punya KTP. Statusnya itu punya KTP dan berdomisili di kampung situ. Begitu. Dia tidak boleh domisili di distrik lain, di kampung lain, contoh saja. Di kampung lain datang memilih di kampung dari Persatuan, datang memilih di Sukanggo, itu tidak bisa. Dia harus memilih di kampung situ. Begitu. Terima kasih, mungkin seperti begitu. Oke, silakan Duk Capil menjawab. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari Duk Capil, terutama saya dengan Kepala Dinas, saya sebagai Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di situ aturan-aturannya sudah ada. Karena kita sesuai dengan koridor yang dari atas. Jadi bukan main tembak langsung jadi. Pada saat pemilihan kan dari Pak KPU sudah sampaikan aturan-aturannya. Kalau langsung tembak langsung berarti dia punya aturannya khusus ada. Kan datanya sudah dari pusat, saya sudah kirim. Jadi data itu yang kita pakai sampai pemilihan. Itu. Kalau sekarang begini Bu, kita kasih masuk data, nanti dari sana tegur kita salah, kenapa tabrak saya masuk?
Itu. Pada saat pemilihan, kenapa saya tidak pilih? Anda tidak berhak untuk memilih karena main potong. Itu. Data sudah ada. Data sudah ada dari pusat Dirjen Kependudukan sudah kirim. Sudah ada data. Itu yang kita dasar itu kita pilih. Kalau pakai KTP itu kan kebijakan dari daerah, terutama KPU. KPU kalau memang lewat KTP saja, kalau kan luar dari data. Oke, kalau KPU bilang tidak, ya tidak, kita ikut saja. Begitu. Kan kemarin kan begitu. Lewat KTP karena tidak data. Oke. Kalau dari Bawaslu, KPU bilang tidak, kita ikut sesuaikan aturan yang ada. Kita tidak bisa bilang data saya di kartu keluarga dia, kita langsung coblos, tidak bisa. Itu yang pertama. Kedua, untuk KTP adik-adik orang, kita terbuka saja, karena tinta ribbon ini belinya bukan di sini, di Jakarta, dan khusus itu 10 jutaan ke atas satu buah itu, 10 jutaan ke atas. Jadi dari Desember sampai dengan sekarang September sudah 9 bulan lebih belum ada tinta ribbon, belum ada dana. Kalau masyarakat kemarin ada di datang urus KTP, Bapak, sapi punya urusan beli tinta ribbon, tidak ada dana, tidak alasan, beli. Kalau mau beli, saya sampaikan sama orang, kamu mengadu ke tim anggaran, oke? Sebelum begitu, akhirnya tidak berani. Tim anggaran yang punya urusan, kita tidak ada dana. Jadi kalau memang sekarang mau rekam saja. 17 tahun ke atas rekam, 17 tahun ke atas rekam, terus kita bikin KTP IKD di AP-nya masing-masing, punya AP Android, pulsa data, email, itu yang bawah kita bikin. Sekarang ini bisa kita terbuka sampai siang malam, sampai jam 6 sore, oke, kita siap. Itu yang kedua. Sedangkan ketiganya masalah apa, pemilih pemula, itu data orang yang suka kawin 10 tahun, 11 atau 12 tahun, 14 tahun, itu dia masuk pemilih. Dia masuk pemilih. Biar dia belum kawin tercatat, sudah tercatat, dia bilang saya suka kawin, sudah dia masuk, bisa pilih. Ya, ke bawah 16 tahun ke bawah, yang penting dia suka kawin. Kalau belum kawin belum bisa bikin KTP dan belum bisa pilih. Ya, jadi kita bikin IKD. Kalau memang 12 tahun ke atas sudah kawin, bisa kita bikin KTP IKD sekarang sampai habis tahun, mungkin ganti pejabat baru kita belikan. Itu saja dari saya. Terima kasih waktu sekembali. Oke, baik Pak Dukcapil ya, yang sudah memberikan penjelasan bahwa nanti bagi adik-adik yang memang kita juga terhambat tinta ini Pak Bawaslu, sehingga jangan ditekan-tekan juga ke KPU, ini bahaya ini karena tinta ini. Oke, kita pada saat ini juga kami membuka ruang sesi tanya jawab dari tamu undangan dan juga lebih khusus adik-adik pelajar yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita. Kebetulan di sini ada Pak Bawaslu, Pak KPU dan juga Disduk Capil. Kami persilakan untuk dialog kita untuk tanya jawab. Silakan. Kenalkan, nama saya Rahman Abdullah, biasa dipanggil Maman, dari SMA Negeri 1 Tanah Merah. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika pada saat hari H pemilihan nama kita sudah terdaftar di TPS, misalnya Kampung Persatuan. Terus pada saat hari H kita ada sesuatu yang memaksa kita atau mengharuskan kita untuk pergi keluar kota, misalnya ke Mindip, ke Sigi. Apakah kita bisa menyalurkan hak pilih di sana untuk memilih Bupati Tanah Merah? Apakah ada cara yang kita bisa lakukan di sana? Terima kasih. Oke, ya dipersilakan untuk menjawab ini Pak Ketua KPU. Baik, dari SMA Negeri 1. Ini sebenarnya pertanyaan yang baik. Namanya pindah memilih. Tapi pindah memilih itu ada syarat juga. Ada syarat juga. Maman status DPT-nya ada di Sukanggo.
Persatuan tadi. Di persatuan. Tetapi karena mungkin libur, contoh libur ke Mindip. Nah, jadi dari situ harus jelas. Di sini untuk pindah memilih itu statusnya karena pekerjaan. Begitu. Jadi karena kalau hanya alasannya libur itu tidak bisa. Tetapi pindah memilih itu dia punya surat suaranya tidak bergeser ke sana. Dia punya surat suaranya tetap ada pada posisi DPT asal. Begitu. Jadi otomatis kita akan menggunakan suara orang lain di sana. Itu pun ada surat suara sisa. Jadi di atas jam 1. Contohnya dari jam 7 kita pada start pemilihan sampai dengan jam 1. Oke, jam 1 masuk dalam pemilih khusus. Nah, pemilih khusus itu yang termaksud DPTB namanya, daftar pemilih tambahan. DPTB itu pindah memilih namanya. Tapi kalau pemilih khusus itu khusus yang menggunakan KTP. Tapi DPTB itu pemilih yang pindah memilih karena suatu alasan yang jelas. Begitu. Jadi kalau mungkin libur baru saya pindah ke sana itu bukan jelas alasannya. Nah, contohnya karena tugas. Nah, karena tugas, oke. Tetapi harus melapor lagi. Begitu lapornya kemana? Lapornya ke petugas PPS. Begitu, supaya nanti PPS buat surat. Di situ kita juga harus jelas kita punya contohnya DPT-nya terdaftar di mana. Di situ kita lihat, di situ baru dasar itu yang dipakai untuk buatkan surat. Begitu, baru KPU mengeluarkan surat yang namanya surat pindah memilih, yang nanti adik bawa contoh dari persatuan bawa ke Mindip Tanah. Nah, itu pun kita bawa ke Mindip Tanah, kita kasih tunjuk petugas KPPS. Kita kasih tunjuk petugas KPPS, tapi sabar dulu, belum bisa memilih karena yang punya hak adalah DPT. Ketika ada surat suara sisa, nah boleh baru macam DPTB, daftar pemilih khusus, itu yang dapat menggunakan hak suaranya. Seperti begitu, bisa mengerti adik? Oke, masih ada lagi? Silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih yang waktu kepada saya. Perkenalkan, saya Diana Pascalina Tikai dari Sekolah SMAK Santa Maria Tanah. Di sini saya izin bertanya, apakah status pemilih pemula bisa berdampak terjadinya tindak pidana pemilu? Berkaitan dengan pengalaman saya, teman saya yang menggantikan kakaknya untuk mengikuti pemilih, tapi menggunakan KTP kakaknya. Nah, Bawaslu berkaitan dengan kasus ini seperti apa? Iya, silakan Bapak Bawaslu. Baik. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Atas nama Ade siapa ya? Diana. Ade Diana ya. Ya. Terkait dengan hak pilihnya diambil oleh orang lain begitu. Ya. Itu sudah termasuk dalam pidana pemilu. Sudah jelas di PKP Perbawaslu kita jelas sekali. Perbawaslu 8 2020 itu sudah jelas. Itu tetap intinya sudah ada temuan begitu. Pasti di tempat atau TPS, tempat pemungutan suara setempat itu pasti kita juga punya pengawas kampung pasti ada. Jadi intinya sudah dapat hal begitu, lapor saja ke tugas kita. Tetap kita tindak lanjuti. Itu sudah menyalahi aturan entah di undang-undang KPU, bahkan di Perbawaslu juga sudah sangat jelas di situ. Jadi itu sudah dibilang potensi pelanggaran. Jadi intinya ada temuan dan laporan saja. Kalau tidak dilaporkan ke pihak pengawasan berarti anggaplah itu tidak ada temuan. Kalau ada laporan tetap kita tindak lanjuti. Itu begitu. Terima kasih. Oke, berarti pada intinya laporan ya, ada pelaporan ya Pak. Oke, ya silakan, mungkin ada tambahan dari Pak Ketua. Ya, izin Pak Ketua Bawaslu, saya tambahkan lagi untuk adik. Jadi umur 16 tahun, tapi dia pakai orang lain punya
surat suara undangan. Jadi kemudian kalau ada terjadi seperti begitu jangan begitu. Jadi kita belum memenuhi syarat ataupun kita sudah memenuhi syarat tapi kita tidak terdaftar, kita pakai orang lain punya surat suara. Itu berarti tindak pidana pemilu namanya. Jadi tidak boleh. Jadi adik-adik orang yang sudah terdaftar ataupun yang belum terdaftar jangan pernah mau begitu. Ketika kita punya, ini dia punya karena orangnya tidak ada, dia ada di luar. Terus undangannya dikasih, jadi nanti sudah bagi-bagi adik tolong pergi memilih. Jangan, itu dorang jebak adik begitu. Adik dorang tidak sadar begitu. Hari ini kakak dorang kasih tahu bahwa tidak boleh menggunakan hak suara orang lain. Yang menjadi hak kita yang kita ambil. Tapi sepanjang bukan hak kita, itu kan sama kita mencuri, contohnya seperti begitu. Kalau apa yang menjadi hak kita otomatis kami ambil. Tetapi kalau hak orang lain, apalagi namanya surat suara yang terdaftar dalam DPT, nama yang itu, undangan yang itu yang harus diserahkan kepada yang pemilik dalam DPT. Selain dari situ tidak boleh. Jadi adik-adik orang jangan terpengaruh dengan orang. Artinya ada yang datang mungkin kasih uang, contoh, baru nanti pilih yang ini. Aduh saya belum terdaftar, saya takut, contoh. Tidak ada, ini ada uang ini, nanti ada surat suara, nanti ada pakai nama yang ini masuk saya, ini kan kakak juga tuh. Jangan pernah coba-coba begitu. Kalau adik udah coba-coba berarti sudah. Adik nanti udah berusaha dengan pihak aparat penegak hukum. Seperti begitu. Oke, ya, masih ada lagi pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Oliva Artamevia Ohoyutun, asal sekolah SMAK Santa Maria, Tanah Merah. Pertanyaan saya, berkaitan dengan data pemilih yang sudah diatur dari atas, berarti kami siswa-siswi sebagai pemilih pemula yang belum memiliki KTP tidak memiliki hak untuk memilih. Padahal kami juga warga negara Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak-Bapak berkaitan dengan hal ini? Terima kasih. Ya, dipersilakan ini untuk Pak Ketua KPU dulu pertama, silakan. Baik, terima kasih. Adik punya usia sekarang berapa? 17 tahun. 17 tahun. Punya KTP? Belum punya KTP. Punya KTP dulu. Jadi syaratnya harus punya KTP. Begitu. Jadi usia yang sudah genap 17 tahun, kenapa teman-teman Pantarlih orang tidak mendata? Karena belum punya identitas kependudukan. Begitu. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik orang sudah punya identitas kependudukan, otomatis itu dia akan ada KTP. Ataupun dalam kartu keluarga, contoh, kalau kartu keluarganya itu ada NIK. Jadi ketika petugas datang, dia bisa lihat juga di kartu keluarga. Oh, ini ketika di tanggal 27 November ataupun ke bawah. Berarti sudah genap 17 tahun. Kalau 27 ke atas, contohnya 28 itu kan tidak bisa. Harusnya 27, 26 ke bawah, itu baru bisa. Jadi syaratnya pertama harus punya KTP dulu ataupun kartu keluarga yang ada NIK di situ. Adik lu punya NIK, itu baru bisa didata dari situ. Kemudian perekaman dari belakang bisa. Oke, mungkin tanggapan dari Pak Bawaslu seperti apa nih pertanyaan dari adik kita Oliva ini sendiri? Baik, terima kasih Adik Oliva. Inti kita di pengawasan pemilu itu, Bawaslu itu kita ikuti peraturan dari KPU, juknis yang dikeluarkan oleh KPU yang kita ikut. Istilahnya kita mengawasi mereka. Nah, jadi apa yang tadi Pak Ketua sudah sampaikan itu sudah prosedurnya. Kalau tidak memenuhi umur, berarti tidak punya hak itu. Ya. Itu kan dalam aturan PKPU 8 ya, kalau tidak salah itu ada itu. Kecuali sudah memiliki KTP, identitas, lalu Pantarlih tidak datang mendata, itu yang potensi pelanggaran atau memang kita bisa salahkan Pantarlih begitu. Ini kan tidak. Tadi ada ibu sendiri sudah sampaikan bahwa belum punya KTP, namun kemudian sudah 17 tahun. Berarti bagaimana caranya, solusinya bagaimana ya? Kesadaran personalnya langsung komunikasi dengan Capil. Jadi disitulah hak pilihmu akan
identitasmu akan tercover, lalu bisa mendaftarkan hak pilihmu ke sana kayak ya kayak itu PPS orang untuk mendata itu. Mungkin begitu. Jadi harap adik-adik juga mengerti ya, kalau tidak punya KTP, umurnya sudah melebihi dari 17 tahun, tidak usah tunggu, langsung saja lapor ke ini. Tadi sudah dibuka ruang ini, nanti akan didata dengan aplikasi KD, supaya kalian hak suara bisa tercover ke situ. Iya. Itu mungkin solusinya. Terima kasih. Oke. Nah, dari Dukcapil dulu untuk menjawab adik kita karena sudah usia 17 tahun. Nah, supaya mereka ini bisa memilih ini, silakan memberikan keringanan bagi adik-adik kita ini. Oke. Untuk kita Dukcapil tadi saya sudah bilang buka dengan lapang dada. Hanya sekarang adik-adik dorong sendiri kesadaran ke sana. Jangan hari A baru datang. Jauh-jauh sebelumnya. Kebanyakan kabupaten kota ini pada hari A susah, musim buah baru datang. Akhirnya dong desa kita bikin cepat-cepat. Jadi sekarang jauh sebelumnya bikin. Kita buka saja, kita terima. Yang penting 17 tahun ke atas. Yang penting dia suka kawin 6-15 tahun dia suka kawin, kita bikin. Kalau 16 tahun ke bawah yang belum kawin tidak, kan begitu. Jadi kita buka sampai sekarang. Hanya sekarang apakah status hukum bisa memilih atau tidak, kita kasih masuk saja. Kita bikin KTP pada saat pemilihan, ya tidak, itu kita siap saja. Sekarang terbuka ini terus, bukan dari sekarang, dari dulunya sampai sekarang. Hanya adik-adik dan bapak-bapak, ibu-ibu nih pada saat susah baru datang kasih tegas-tegas, cepat Capil bikin apa itu. Jadi tolong sekarang sesuaikan tahun tanggal lahir, nama orang tua, jelas bawa jasa, kartu keluarga, surat baptis yang Kristen, bawa kita bikin IKD, data jelas sesuai dengan ijazah, kita bikin KD. Kalau belum sesuaikan di perbaikan di kartu keluarga, baru kita ke KTP. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini satu pertanyaan lagi terakhir ya. Silakan Ade perempuan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Azalia Artanti, saya dari SMA Negeri 1 Tanah Merah. Pertanyaan saya, apakah kami para pemilih pemula dapat melaksanakan pemberian hak suara kami melalui surat atau undangan yang kami dapatkan? Namun saat kami ke TPS tidak terdapat nama kami, lalu apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus melapor ke tugas PPS atau bagaimana? Sekian dari saya, terima kasih. Iya, silakan. Ini mereka ada surat undangan, namun pada saat mereka ke TPS di daftar itu tidak ada nama. Nah, ini seperti apa tanggapan dari KPU sendiri ini? Baik, adik dari mana? SMA SMA Negeri 1 Tanah Merah. Jadi yang pertama itu nanti teman-teman KPU semua akan cek adik punya identitas diri, begitu. Cek nanti adik ini terdaftar di mana berdasarkan KTP. Jadi adik punya nama ada dalam undangan, tapi tiba-tiba mau pergi memilih, tapi namanya tidaklah dalam DPT. Jadi teman-teman KPPS dorang paham itu. Nanti dorang cek berdasarkan adik punya KTP, dong lihat, oh ini nanti dong lihat. Dan cek, namanya cek DPT online. Begitu. Cek DPT online. Jadi mungkin adik yang sudah daftar, mungkin ada yang sudah terdaftar itu, nanti bisa pastikan saya terdaftar di mana, itu cek di DPT online. Begitu. Baru situ nanti lihat. Jadi dong pastikan di situ, oh saya punya nama ada, tetapi dalam DPT tidak ada. Sedangkan saya ini di sini saya punya. Nanti dong cek DPT online, cek begini, oh ada nama. Mungkin bukan di TPS itu, tapi di TPS-nya lain. Begitu. Ya. Baik. Ya, ini nampaknya masih ada Pak Guru kita yang ingin memberikan satu tambahan. Silakan, kami memberikan kesempatan kepada Pak Guru tadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili dari pendamping anak-anak SMA Negeri 1 Tanah Merah.
Selamat siang untuk kita semua. Iya. Tes satu. Cuma ada masukan kepada bapak-bapak yang melupakan kolaborasi. Artinya satu kesatuan untuk menuju ke pemilihan umum nanti. Seandainya kalau salah satu tidak mengambil bagian, tidak berperan aktif, pasti pemilu ini tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan kita harapkan. Saya kembali lagi pengalaman tahun 2018-2019 pemilihan gubernur dan 5 jenis pemilu 2019. Ya, kebetulan saya waktu itu bertugas sebagai panitia PPD, sekretaris PPD di Arimob, ya. Dan itu memang pada saat itu yang paling berat sudah tuh 5 jenis pemilu tuh. Pernah kita alami di Indonesia nih. Iya. Di sini saya cuma kasih masukan saja. Kalau tadi kita bicara pemilih pemula, khususnya anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di areal kota, dalam kota, ibu kota kabupaten. Sekarang yang pertanyaannya itu bagaimana dengan anak-anak kita yang ada di pedalaman-pedalaman sana. Ya, jangankan yang di pedalaman, di kota saja, mereka kalau mau pergi ya, jangankan anak-anak di dalam kota, kita pun anak-anak yang di pedalaman itu mereka juga artinya terkendala dengan transportasi. Kalau sekarang komunikasinya oke, tapi transportasi di dalam kota saja anak-anak minta izin baru ke Dukcapil sana, belum tentu mereka selesai mereka punya tujuan dalam beberapa hari kemudian. Nah, namanya anak-anak pasti mereka biaya transportasi keluar dan lain sebagainya, lapar, pelajaran jadi korban. Akhirnya mereka bukan masa bodoh, tapi ya itulah kemampuan mereka. Jadi kalau ke depan usul saya mungkin dari pihak terkait, dalam hal ini bapak-bapak dari Dukcapil, anggarkan anggaran supaya nanti bapak-bapak mereka turun langsung ke lokasi-lokasi. Iya, itu untuk membantu. Turun ke lokasi-lokasi langsung karena ini terkendala dengan anggaran. Sehingga yang kita anak-anak adik-adik di pedalaman itu mereka juga bisa mengambil bagian karena ini pemilihan kepala daerah itu rawan sekali adik. Iya. Jadi ya kita kemarin kita kerja, jadi kita PPD Arimob itu kita bersih, kita data tuh sampai dengan pleno segala macam kita bersih. Jadi saya tahu persis, bahkan kita bantu beberapa distrik-distrik itu kita bantu, ada beberapa distrik. Jadi itu satu. Yang kedua, masalah kita punya masyarakat keluarga yang ada di daerah-daerah terpencil sana. Iya, kita kemarin itu di Arimob itu ada 2 kampung ujung dengan bukit. Kampung ujung dengan bukit itu, ya mereka punya jangkauan untuk sampai ke kampung tempat TPS itu agak susah jangkauannya. Nah di situ kita berpikir bagaimana dengan kami ketua dan anggota-anggota PPD-nya kita berpikir, lalu sudah kita temukan, kita laporkan ke KPU. Laporkan ke KPU untuk segera penambahan TPS. Biar saudara masyarakat yang ada di dusun-dusun sana itu mereka juga punya satu TPS. Dan itu sudah berhasil, kita usulkan di 2018, terjawab di 2019 5 jenis pemilu itu. Ya, dari salah satu kampung di 2 kampung ini, bukit dengan ujung. Oke. Jadi itu masukan aja, terima kasih. Saya kembalikan. Ya baik, kita kasih dulu yang ibu tadi supaya 1 kali jawab oleh penyelenggara kita ini. Silakan Bu. Iya, Ya, singkat. Selamat Selamat pagi siang, Bapak ya, Ibu, menjelang siang semuanya. Yang saya hormati Bapak pimpinan yang ada di depan, Bapak Paskalis, Kepala Dinas Dukcapil, yang saya hormati Ibu Kepala Distrik, dan juga yang saya banggakan Bapak James selaku Kepala RRI. Iya, perkenalkan nama saya Novita Damayanti, saya dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul. Satu saja pertanyaan saya Bapak, saya dengan tim saya, kami 17 orang di kilometer 3 sana dekat Polres. Kantor kami semuanya KTP-nya bukan KTP Bovendigul. Kami hendak berpartisipasi dalam kontes nanti ini pemilihan bupati. Bagaimana? Mohon petunjuk. Itu saja.
Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Ketua KPU. Ya, saya jawab dari Ibu dulu. Ibu Novita ya? Ya. Ya, Ibu Novita. Jadi pemilu dengan pemilihan beda. Pemilu dengan pilkada beda. Kalau pemilu kemarin itu, Ibu KTP Merauke. Tapi di situ ada namanya pemilihan DPR provinsi. DPR provinsi berarti dia berlaku di 4 kabupaten. Begitu pula dengan DPR RI, presiden berarti berlaku seluruh Indonesia. Tetapi ada syarat yang bisa kita ambil. Tidak semua surat suara kita ambil. Itu kita bicara pemilu dulu. Pemilu kan 5 surat suara. Berarti otomatis kabupaten Ibu tidak bisa ambil. Karena Ibu punya bukan KTP Bovendigul. Seperti begitu. Nah, sekarang kita bicara tentang pilkada. Pilkada Ibu punya KTP-nya di luar, otomatis Ibu tidak bisa terdaftar. Karena yang kita pilih adalah Bupati Bovendigul. Yang status domisilinya harus di Bovendigul. Seperti begitu Ibu ya. Tidak ada kok ini Pak solusi supaya kami bisa ikut pilih kan? Mari, saya yang sampaikan. Saya tangkapi saja ya. Oke, terima kasih Ibu Novita. Saya mau tanyakan ke Ibu, kira-kira di statistik itu data itu memang betul-betul data penduduk Bovendigul ya? Bukan? Di luar? Di luar kabupaten? Kebetulan kami ini semuanya impor Pak. Impor dari luar Bovendigul, termasuk saya. Saya KTP saya Manokwari. Teman-teman saya ada yang KTP-nya dari Merauke, ada yang KTP-nya di luar, pokoknya di luar Bovendigul. Kami ingin berpartisipasi, kalau memang perlu pindah domisili kami bersedia. Tapi caranya bagaimana? Demikian. Ya. Tadi Ibu punya closing statement tadi itu terkait dengan apakah nih kita punya hak pilih ya untuk pilkada besok, iya toh? Ya. Oke. Saya mau kasih tahu, aturan sangat jelas sekali Bu. Tadi Pak Ketua sudah sampaikan, minimal harus berdomisili di sini, berpenduduk di sini, punya berKTP, disitulah punya hak suara untuk pemilihan bupati besok dengan gubernur. Kalau Ibu punya kalimat yang tadi itu, saya makanya ini pikiran saya saja. Saya berpikir itu, apa yang tadi Pak Ketua sudah sampaikan itu kan pilih kemarin dengan pilkada ini beda. Itu memang betul. Jadi kalau memang Ibu mau pindah, berapa jumlah KTP yang tadi Ibu sampaikan itu, silakan urus pindah supaya bisa tercover ke DPT tambahan atau DPT apa-apa, nanti KPU dong atur. Yang penting konfirmasi dengan capil identitasnya, surat pindahnya seperti apa-apa, lalu laporkan ke KPU. Itu solusi untuk Ibu punya hak pilih, bisa besok memilih untuk pemilihan bupati dan gubernur. Jadi begitu Bu. Kita juga bersyukur, berterima kasih kalau Ibu pindah untuk ke sini baru memilih sini, kita sudah dapat DPT tambah naik lagi kita. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari Pak Ketua dulu terkait dengan pindah memilih nih untuk Ibu kita. Baik, namanya daftar DPTB. Jadi untuk pindah domisili, bukan pindah domisili, pindah memilih namanya. Jadi pindah memilih ini contohnya Ibu di Kabupaten Manokwari, tetapi Ibu punya DPT, pastikan Ibu punya DPT itu terdaftar atau tidak. Namanya DPT. Nah, Ibu urus nanti di sana. Jadi yang kasih keluar tuh KPU di sana, kasih keluar baru pindah ke sini. Status pindah memilih namanya. Jadi nanti Ibu lihat, Ibu punya cek di DPT online, Ibu terdaftar di TPS mana, baru bisa koordinasi dengan petugas di TPS itu, di contoh kampung itu. Iya, namanya pindah memilih. Jadi pindah memilih ini dia mulai dari tanggal 17 pindah memilih. Dari tanggal 17 September sampai di tanggal 20 November. Begitu. Itu untuk pindah memilih. Tapi agak repot memang, kecuali ya mungkin Ibu dari Merauke bisa. Kalau dari Merauke atau mungkin dari distrik ke distrik. Artinya otomatis Ibu akan melalui proses koordinasi dengan pihak KPU di sana, petugas PPS di sana. Begitu. Itu jadi pindah memilih dengan pindah domisili kan beda. Kalau dalam status pemilihan ini namanya pindah memilih, bukan pindah domisili. Begitu. Oke, baik. Ya, kita jawab dulu Pak Guru tadi dari Dukcapil, silakan.
Oke, menyangkut data, tadi kan saya sudah bilang, pada saat hari hanya baru bondong-bondong. Kalau tidak ada kesibukan atau musim buah istilahnya, tidak ada yang datang. Makanya sekarang biarpun begitu kita terbuka sampai sekarang, kita tetap data tetap buka dengan syarat yang tahun tanggal lahir, nama orang tua semua jelas sesuai dengan ijazah kita data. Itu menyangkut data penduduk. Jadi bukan asal-asal mau bawa ijazah jauh, kartu keluarga saja kita bawa pakai kertas. Kebanyakan begitu. Kita sudah kasih data, sudah bagus, sudah valid. Ternyata bapak salah, ini tidak sesuai dengan ijazah. Wah, tadi bilang pakai ijazah, tidak mau bawa ijazah. Cocokkan di rumah begini, salah, bawalah ulang alik. Double data. Terus data di kampung sana, terus dia mau kasih pindah ke sini, dia punya data DPT ada di sana, bukan di sini. Jadi pemilihan di sana, kembali lagi ke sana, jangan ke sini. Terus data sini, dia mau ke kampung, di distrik ini, kampung ini, kasih pindah dulu, mau pilih sana, data di sini, dia di sini. Sesuai dengan Pak KPU ada sampaikan, data asal di sini, dia sudah ada data sini. Jangan bilang saya tidak data, di sistem ada. Kita buka lihat, wah, bapak punya data ada di sini, baru kamu pindah ke kampung sana. Oke, berarti pada prinsipnya Pak ya, nanti Bawaslu, programkan itu ya, ini Bapak tadi programkan untuk anggaran. Bawaslu, Ketua PPS, KPU juga sama, data di sini, dia tidak bisa pilih di sana, tetap di sini. Akhirnya dia urus pilih. Kemarin kita urus kasih pindah. Bawaslu kita kasih pindah, dia urus pindah sana. Begitu. Oke, baik. Yang Bawaslu, KPU di sana kita kasih pindah. Di sana di kampung-kampung. Begitu. Jadi dia hak pilih sana. Sama yang Bapak Ibu yang di sini, dia ada datanya di sana, tapi dia tinggal lama sini. Harus kita kasih pindah. Datang laporkan ke Ketua KPPS, KPU sama kita kasih pindah. Baru habis pemilihan bisa kembali, tapi 6 bulan. Lamanya 6 bulan baru kita kasih pindah. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Yang terakhir ini Pak Ketua, closing statementnya menuju pilkada untuk pemilih pemula kita, silakan. Saya lupa tadi ada tambahan, saya lupa. Jadi di sini ada 2 pemilihan, jadi pemilihan bupati dengan gubernur. Nah, jadi gubernur di sini kan Papua Selatan. Kalau Papua Selatan berarti yang domisili di wilayah Mapi, Merauke, Asmat dan Bovendigul. Tadi saya lupa yang itu. Sorry. Jadi adik-adik, pemilihan ini ada 2. Jadi pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Papua Selatan, dan pemilihan bupati dan wakil bupati untuk Bovendigul. Nah, jadi KTP yang di luar dari Bovendigul bisa memilih gubernur, tetapi syarat KTP juga status ada di wilayah Papua Selatan. Tapi kalau contoh ada di Papua, contoh di Provinsi Papua, ya tidak bisa, harus pindah memilih lagi untuk pemilihan contoh gubernur. Begitu. Jadi begitu. Jadi untuk gubernur yang domisili di luar dari Provinsi Papua Selatan berarti tidak bisa memilih kecuali pindah domisili. Dan pindah domisili juga itu ada syaratnya. Bahkan kita pindah domisili bukan berarti langsung kita memilih, tidak. Yang punya hak itu ada dalam DPT. Kita itu kecuali ada surat suara sisa ataupun surat suara cadangan yang ada, baru kita bisa menggunakan hak pilih. Tapi kita juga lihat KTP, apakah ini KTP Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Mapi, tapi dia ada di Bovendigul mungkin karena tugas. Itu jadi karena tugas. Macam ibu kan jelas tugas di Manokwari, tapi Manokwari, jadi harus dari Manokwari lagi datang ke sini. Jadi tidak bisa memilih 2. Begitu. Oke. Pesan terakhir. Closing statement, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Dari pagi hingga siang ini kami KPU Kabupaten Bovendigul ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Bovendigul untuk sama-sama kita
kita jaga pesta demokrasi ini, apalagi ada orang yang baru ini, jangan terprovokasi, jangan terpancing dengan informasi isu yang berkembang yang tidak benar. Terus yang berikut itu, kemudian adik-adik dorang kalau sudah terdaftar itu, pilihlah sesuai dengan hati nurani, itu yang penting. Begitu, jangan karena kita dipaksa, jangan. Begitu. Harapan kami ke depan kita jalan sama-sama, mari kita kawal pilkada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga sesuai dengan apa yang kami harapkan di Bovendigul. Mungkin seperti begitu, akhir kata Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat siang. Oke, Pak Dukcapil silakan. Baik, terima kasih. Saya mau sampaikan kepada adik-adik, terus kepada teman-teman yang notabene-nya sudah belum pindah, sudah ada di Bovendigul tapi belum pindah, berarti harus ada pindah dari tempat asal ke Bovendigul. Terus kalau memang mengalami kendala, berarti ketemu kami untuk kita bisa pindahkan dari tempat asal ke Bovendigul, tarik data SKPW ini, itu yang nanti kita tarik. Itu yang kalau ketemu saya cepat saja karena saya punya linknya banyak. Satu republik ini kita punya link ada. Jadi begitu hari ini mau minta pindah, sudah nanti saya kasih pindah. Sekalipun tidak bikin dia punya surat keterangan apapun, hanya bawa KTP saja saya bisa kasih pindah. Saya bisa telepon orangnya, Bapak tolong kasih pindah orang ini, dia pindah. Begitu. Terus Bapak yang ada di guru ada kasih tahu tuh, memang minta maaf sekali Bapak, karena kita kemarin di tahun 2023 kita punya dana, memang kita sudah ajukan untuk turun perekaman KTP itu kita sudah ajukan. Minta maaf kemarin itu kita punya dana dipotong. Sampai dengan dunia hari ini juga kita punya tinta ribon belum ada, karena itu harus kita punya, kalau kita punya dana tidak terpotong, berarti kita punya dana ada untuk kita turun perekaman KTP di distrik-distrik dan kampung-kampung. Itu begitu. Minta maaf sekali ya, karena memang masyarakat ada keluhan, sampaikan kepada Bapak Guru atau kepada siapapun orangnya untuk menyampaikan kepada kami untuk kenapa Dukcapil tidak pernah turun perekaman. Minta maaf, tahun ini memang kita perdana tidak ada. Itu yang saya minta maaf. Terus adik-adik yang umur 16 tahun ke 17 tahun itu silakan aja. Kalau 16 tahun perekaman dulu, nanti 17 tahun baru ambil KTP. Seperti begitu. Oke. Silakan Pak Ketua Bawaslu, closing statementnya. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Masih tetap semangat ya. Adik-adik muda ini masih kuat ini. Ya. Baik, terima kasih. Saya mau sampaikan saja, kita sudah tahu semua tahapan pilkada seperti apa. Sekarang tinggal berapa hari lagi? Coba ada yang bisa jawab. Kita pilkada besok ini tinggal berapa hari? Coba dari salah satu anak muda jawab. Berapa hari atau berapa bulan? Ayo adik-adik jawab. Tanggal 27 November ini kita siap. Tinggal berapa hari lagi itu? Berapa? 2 bulan 16 hari Pak. Itu jawaban dari Oke, terima kasih. Kita tahu, kita dengar saja bilang pilkada besok tanggal 27 pemilihan begini-begini, dengan segala macam kepentingan semua akan bergerak besok. Tapi kakak mau kasih ingat saja, adik-adik pemilih pemula yang sekarang kita ada diskusi ini, tolong sampaikan ke teman-teman yang lain, karena ini khusus saya bicara di sisi Bawaslu ya. Macam tadi ada beberapa catatan yang sudah disampaikan itu, nanti terjadinya ada potensi atau pelanggaran atau apa-apa,
kakak cuma mau sampaikan, boleh mau dukung mendukung terserah, tapi jangan dari pengawas pemilu ketemu. Kami tahu, saya tahu sekali kita punya Kabupaten Boven Digul seperti apa. Nanti apalagi tensi politik bupati ini kita sudah tahu semua. Jadi saya sarankan kepada adik-adik, ada ajakan atau ada ini dari tim sukses dan segala macam mau begini, ingat, boleh ambil uang, boleh segala macam, tapi jangan pilih. Ya toh? Mengerti tidak? Ya, itu kita punya statement Bawaslu begitu. Ambil saja, barang-barang itu ambil saja. Ambil saja. Sembako ke apa ke ambil saja makan. Tapi jangan pilih. Mengerti? Oke, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Pilkada Boven Digul ini untuk kepentingan kita bersama, tapi tetap kita berada pada koridor. Pilkada tapi kita diatur oleh undang-undang, aturan. Jadi tetap ada kesalahan pahaman dan lain sebagainya, tidak mengerti koordinasi. Ada temuan dari adik-adik muda, ada temuan di lapangan, lapor saja ke kita di Bawaslu atau di rekan-rekan kita Panwas Distrik atau di rekan-rekan kita lagi tingkat bawah pengawas kampung, lapor saja, tidak jadi masalah itu kalau ada temuan. Baik, mungkin itu dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih saudara pendengar dan juga pemirsa. Mari kita upload bersama dulu. Dan terima kasih buat narasumber kami yang sudah bersama-sama memberikan informasi kepada adik-adik kita pemula ya untuk Pilkada 2024. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi dialog kita saksikan bersama penampilan dari adik-adik SMK Negeri 1 Tanah Merah dengan tarian kreasi.
Iya, baik saudara pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, dengan berakhirnya tarian kreasi dari adik-adik SMK Negeri 1 Tanah Merah, maka berakhirlah pula rangkaian bincang-bincang dialog kita pasca pemilu menuju Pilkada 2024 yang lebih baik. Saya Yoris Goden, selamat siang.